Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema tentang berbuat kebaikan. Di dalam Al-Quran ada sebuah potongan ayat yang berbunyi Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu suka kepada orang yang berbuat kebaikan. Intinya kita sebagai hamba Allah diciptakan hidup di dunia ini untuk beribadah. Artinya ibadah itu suatu kebaikan menurut Allah, sehingga kalau kita ingin baik di hadapan Allah, maka kita harus selalu berbuat baik dimanapun kapanpun berada, dalam wujud atau bentuk ibadah atau apapun yang kita lakukan harus punya nilai ibadah lillahi ta'ala, karena kalau semuanya kita lakukannya lillahi ta'ala dengan benar dan baik sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan itu akan menjadi amal soleh bagi kita. Amin. Kemudian yang namanya berbuat baik itu tidak hanya bermodalkan niat ingin berbuat baik, tapi perlu juga kita punya ilmunya, caranya, agar apa yang kita inginkan atau kita niatkan perbuatan baik itu bisa benar-benar menjadi kebaikan atau amal soleh menurut Allah. Karena banyak di antara kita mungkin punya niat yang baik, maksud yang baik, tapi karena tidak tahu yang seharusnya, yang sebaiknya, maka yang dilakukan boleh jadi keliru dan tidak menjadi amal soleh. Maka untuk itu kita harus benar-benar mengkaji dan mengetahui cara apa yang terbaik. Umpamanya ada sebuah hadis yang bunyinya man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi dan seterusnya. Kalau kita itu melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan. Dan di situ bisa kita pahami bahwa kalau ada kemungkaran kita harus mengatasinya, umpamanya dengan tangan. Katanya ada yang mengartikan ya dengan kekuasaan umpamanya, atau kalau orang tua dengan anak, sebagai orang tua punya kuasa untuk menegur atau memberitahu mana yang salah, mana yang benar, dan lain-lain sebagainya. Memang seperti itu. Tapi ada hal-hal yang sebuah persoalan tidak sesederhana itu, sehingga kita perlu metode yang lain, sehingga kita itu tidak gegabah dalam mensikapi semua persoalan. Karena seperti yang dicontohkan oleh Rasul yang lain, umpamanya ketika Rasul itu berhadapan dengan seorang Yahudi buta yang miskin, yang Rasulullah selalu memberi makan setiap hari, kalau tidak salah ceritanya seperti itu. Sedangkan orang Yahudi yang buta itu tidak tahu bahwa yang dihadapinya itu adalah seorang Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia menurut riwayat itu dia mencelanya, mengkata-katai yang tidak baik terhadap Nabi Muhammad, padahal Nabi
yang dikata-kata itu ada di hadapannya. Sedang Nabi tidak mengomentari atau tidak mengatakan bahwa yang kamu katakan itu keliru, yang kamu omong itu ya saya ini yang di depan kamu itu tidak boleh begitu dan lain-lain umpamanya. Tapi tidak, Nabi diam saja. Tapi dengan keikhlasan Nabi setiap hari memberi makan dan dengan penuh kasih sayang, lemah lembut. Nah itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa yang namanya berdakwah atau ingin berbuat baik tadi tidak hanya dengan satu metode, tidak dengan hanya dalil hadis tadi yang saya sampaikan tadi yang pertama, tapi juga perlu diperhatikan yang lainnya yang Rasulullah lakukan, karena mungkin boleh jadi persoalannya lain, maka mensikapinya juga harus lain, yang tepat, yang apa umpamanya kalau model seperti ini. Dan nyatanya apa yang dilakukan Nabi itu sebenarnya berhasil. Dakwah Rasul, berbuat baiknya Rasul kepada orang itu dengan diamnya, dengan keikhlasannya, walaupun itu setelah Rasul meninggal baru orang itu menyadari, karena dikasih tahu bahwa selama ini orang yang dikata-katai yang nggak baik itu ternyata orang yang baik, yang selalu memberi makan orang tersebut. Nah inilah salah satu contoh bahwa yang namanya berbuat baik itu memang niatnya harus lurus, berbuat baik, kemudian cara, nah itu jangan sampai kita itu keliru, caranya salah umpamanya. Termasuk umpamanya kita itu ingin menegur seseorang yang keliru perilakunya dan lain-lain, tentu juga caranya juga cara yang baik. Umpamanya menegur ya janganlah di depan umum sehingga orang itu malu, kan jadi seakan-akan orang tersebut dipermalukan, bukannya orang itu sadar, bisa jadi malah sakit hati, bisa jadi malah membuka aib orang tersebut, umpamanya seperti itu. Jadi dalam berbuat baik itu memang dianjurkan, tapi kita harus tahu ilmunya, caranya, bagaimana kita itu berbuat baik bisa menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk bisa beramal, berbuat baik itu dengan baik, tentunya kita harus banyak-banyak belajar, mengaji, memahami ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, dan dengan kita memahami berbagai macam hadis ataupun ayat-ayat Allah, nanti insya Allah kita akan tahu ternyata yang namanya berbuat baik itu tidak hanya sekedar punya niat, dan juga harus punya cara, dan cara itu harus yang baik, dan kemudian juga proses itu yang perlu kita perhatikan. Kalau masalah hasil ya itu kembalikan kepada Allah, karena kita juga ingat sejarah Nabi Yunus ketika berdakwah, yang didakwahi belum mau mengikuti Nabi Yunus alaihissalam, mungkin ada semacam kesalahan atau kekecewaan sehingga meninggalkan umatnya, sehingga Allah juga menegur Nabi Yunus, karena tidak seharusnya seperti itu. Karena yang penting itu dakwah ya penuh keikhlasan, tidak boleh putus asa dan lain-lain. Walaupun pada akhirnya Nabi Yunus juga bertaubat, itu ditulis di dalam Al-Quran menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita ingin berbuat baik ya kita harus tulus, ikhlas, jangan sampai ada kecewaan dan lain-lain sebagainya. Karena perbuatan baik itu dinilai itu bukan hanya sekedar niat saja,
tapi caranya hingga akhirnya juga tetap kita harus jaga dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.